Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Maulida Sana dari kelas 10 MM2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang masuknya bangsa Eropa. Yang pertama adalah masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad 16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia menyusul Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Yang kedua, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar Maluku pada 1512. Dari sini sejarah kolonialisasi di Indonesia bermula. Yang ketiga, motif penjajah adalah berusaha mengambil rempah-rempah dan menguasainya. Karena di Indonesia merupakan sumber rempah-rempah, maka para penjajah berusaha masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa sampai di Nusantara. Jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani tertutup, sedangkan mencari jalur lain lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa barat untuk menemukan rempah-rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Tugas di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Perang Salib ke-10 merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, Seljuk, dan orang Arab. Ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Mencari kepulauan rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa dan menjadikan lebah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Orang-orang Eropa karena itu mesti menyembelih semua ternaknya, jika tidak akan mati karena suhu dingin. Ternak tersebut mesti diawetkan. Makanan waktu itu adalah rempah. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun Portugis dan Spanyol juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah semata. Mereka juga berniat memonopoli perdagangan rempah. Itulah sedikit cerita sejarah masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dari saya. Maaf bila ada kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.